Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran IPA kali ini. Dalam video ini kita akan melanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya. Jika sebelumnya kita telah membahas jarak dan perpindahan, kali ini kita akan melanjutkan dengan membahas kecepatan dan kelajuan. Nah, sebelum kita lanjutkan materi kali ini, kita akan bahas dulu kompetensi yang harus kita kuasai setelah mempelajari video ini. Jadi, setelah mempelajari video ini, diharapkan Anda dapat yang pertama menganalisis perbedaan antara kecepatan dan kelajuan, yang kedua menghitung kelajuan, kecepatan, dan percepatan pada beberapa contoh kasus dengan menggunakan rumusan gerak lurus beraturan, yang ketiga menghitung jarak tempuh dengan kecepatan dan waktu tertentu. Jadi 3 kompetensi ini yang akan kita pelajari atau yang harus kita kuasai setelah mempelajari video ini. Nah, biasanya kamu kan naik sepeda motor gitu ya. Di dalam sepeda motormu ada speedometer. Angka yang terukur pada speedometer itu kelajuan apa kecepatan? Oke, sudah? Apa jawabannya? Angka yang terukur dalam speedometer adalah kelajuan, bukan kecepatan. Jadi, sekali lagi, dalam speedometermu itu adalah untuk mengukur kelajuan, bukan mengukur kecepatannya. Apa sih beda kelajuan dan kecepatan? Nah, nanti kita akan bahas apa perbedaannya. Nah, kalau mengukur kecepatan, terus pakai apa? Kira-kira pakai apa? Nah, kalau mengukur kecepatan, mungkin kamu pernah mendengar namanya GPS, Global Positioning System. Itulah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan benda. Jadi dalam GPS itu akan ada kelajuan dan arahnya. Nah, itulah kecepatan. Nah, contohnya semacam ini. Kalau kamu pernah melihat alat semacam ini, nah ini adalah alat GPS, Global Positioning System. Oke, kita bahas dulu. Kalau gitu, apa kecepatan itu? Kecepatan adalah besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Artinya, kalau kecepatan, maka yang kita hitung adalah perpindahannya. Sedangkan kalau kelajuan adalah besar kecepatan tanpa melihat arah. Nah, paling gampangnya gini, kalau kecepatan, maka kita harus memperhatikan nilainya dan juga harus memperhatikan ada arahnya. Tapi kalau kelajuan hanya besar dari kecepatan itu tanpa melihat arahnya. Jadi misalnya kalau kecepatan benda adalah 50 meter per sekon ke arah timur. Nah, kalau kelajuan cukup menyebutnya kelajuan benda 50 meter per sekon. Cukup seperti itu. Oke, kita bahas kalau gitu apa perbedaan dari keduanya. Secara umum sebetulnya tidak banyak perbedaan. Kecepatan dan kelajuan memiliki satuan yang sama. Kalau dalam SI atau standar sistem internasional, satuannya adalah meter per sekon. Dua-duanya juga memiliki satuan yang sama. Kadang dinyatakan dalam kilometer per jam. Nah, dua-duanya memiliki satuan yang sama. Namun perbedaannya adalah yang pertama, kalau kecepatan ada nilai, ada arahnya. Jadi memiliki nilai dan arah, atau kita sebut dengan besaran vektor. Tapi kalau kelajuan hanya memiliki nilai saja, atau kita sebut dengan nama besaran skalar. Perbedaan yang kedua adalah kecepatan membandingkan perpindahan suatu benda dengan selang waktu, sedangkan kelajuan membandingkan jarak. Nah, ini perbedaannya. Yang satu membandingkan perpindahan, yang satu jarak. Apa definisi perpindahan dan jarak? Sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Jadi ini perbedaan antara keduanya. Untuk memahami pengertian itu, kita lihat contoh berikut. Jarak yang ditempuh sebuah mobil ke arah barat adalah sebagai berikut. 5 menit pertama menempuh jarak 10 km, 10 menit kedua menempuh jarak 13 km, 25 menit ketiga menempuh jarak 25 km. Tentukan kelajuan rata-rata mobil tersebut. Oke, silahkan dicoba dikerjakan. Sudah? Ada yang sudah ketemu kira-kira jawabannya berapa? Oke, kita bahas dulu.
seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, kalau kamu mengerjakan soal IPA dengan model seperti ini, dengan model matematis seperti ini, maka baca per kalimat. Setelah kamu baca per kalimat, tulis besaran fisika apa yang terdapat dalam kalimat tersebut. Contoh di sini saya ambil yang pertama, jumlah jarak yang ditempuh. Nah, berarti jumlah jaraknya ada 3 jarak yang ditempuh, 10 km, 13 km, 25 km. Maka jumlahkan seluruhnya. Hasilnya adalah 48 km atau 48.000 meter. Ada yang bertanya, kok bisa 48 km menjadi 48.000 meter? Kalau ada yang bertanya, silahkan dibuka materi kelas 7. Kita pernah membahas tentang pengukuran. Kita juga dalam pengukuran itu kita membahas tentang konversi satuan. Nah, materi itu yang harus kita kuasai ketika mengerjakan soal seperti ini. Besaran fisika apa lagi yang terlibat dalam soal seperti ini? Ada jumlah waktu tempuh, ada waktu tempuhnya. Ada 5 menit, 10 menit, dan 25 menit. Jumlahkan seluruhnya, maka ketemu 40 menit. Karena kelajuan biasanya kita nyatakan dalam meter per sekon. Kalau yang tadi jarak sudah kita rubah menjadi meter, maka ini kita rubah juga menjadi sekon. Sekon itu sama dengan detik. Nah, jadi 40 menit ya berarti kalau ke sekon tinggal kalikan dengan 60 detik atau 60 sekon. Karena 1 menit nilainya adalah 60 sekon. Jadi 40 kali 60 maka hasilnya ada 2400 sekon. Cara mengerjakannya ini yang ditanya, yakni kelajuan rata-rata. Masih ingat kalau kita menghitung kelajuan apa? Iya, membandingkan jarak dengan waktu tempuhnya. Yakni ya caranya cukup seperti ini. Bandingkan itu ya dibagi 48.000 meter dibagi 2400 sekon, hasilnya 20 meter per sekon. Jadi kelajuan rata-rata mobil tersebut adalah 20 meter per sekon. Demikian pembelajaran kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan lanjut pada pembahasan materi berikutnya, yakni percepatan, pada pertemuan selanjutnya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.